Berjumpa kembali dengan saya Joko Budi Handono dalam channel Ashan Engineer 354. Baiklah teman-teman sekalian, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang sistem kontrol pada mesin injek atau injection molding. Seperti yang saya jelaskan pada kesempatan sebelumnya, bahwa injection molding itu sistem kontrolnya menggunakan PLC, Programmable Logic Control, dan salah satu jenis PLC yang banyak digunakan pada injection molding yaitu salah satunya adalah PLC Purseson PS660AM. Jadi memang PLC ini, Purseson 660AM ini didesain khusus untuk aplikasi injection molding. Untuk lebih jelasnya tentang PLC Purseson PS660AM, silakan ikuti video saya ini sampai selesai. Ini adalah satu unit PLC PS660AM. Jadi PS660AM ini banyak sekali digunakan sebagai sistem kontrol pada injection molding, khususnya mesin-mesin injek yang memproduksi plastik, PVC, dan lain sebagainya. Baiklah teman-teman sekalian, saya akan memperkenalkan satu persatu dari unit PS660. Yang pertama, ini unit yang fisiknya paling besar, yaitu monitor. Monitor ini dilengkapi dengan keypad dan juga LCD atau layar. Fungsi monitor ini adalah ya sesuai dengan namanya, monitor, yaitu untuk memonitor parameter-parameter settingan yang digunakan oleh mesin injek tersebut, mulai dari setting temperatur, injek, feeding, timer, dan lain sebagainya. Semua bisa dimonitor lewat monitor tersebut. Kemudian unit yang kedua adalah unit PLC. Unit PLC ini dilengkapi dengan I/O, input output, yang dilengkapi dengan address I/O-nya. Jadi semua inputannya itu sudah ada addressnya, outputannya pun demikian sudah ada address atau alamatnya, dan address tersebut sudah disesuaikan dengan standar mesin injek, standar injection molding, baik itu inputan digital ataupun inputan analog. Jadi I/O digital dan I/O analog itu sudah ada di unit PLC tersebut. Kemudian yang ketiga adalah power supply. Power supply ini ya sesuai dengan namanya, tentunya untuk mensuplai tegangan pada PLC dan juga pada monitor. Untuk power supply ini inputannya 220 dan outputannya 24 volt dan 5 volt, sesuai tegangan yang diperlukan oleh PLC PS660. Selanjutnya yang keempat adalah kabel data. Kabel data ini sebagai alat komunikasi antara monitor dan unit PLC. Jadi ketika operator melakukan setting ataupun menjalankan mesin secara manual ataupun auto, nah ini komunikasi antara operator melalui monitor dan unit PLC ini dilakukan
melalui kabel data tersebut. Kemudian selanjutnya adalah modul heater. Modul heater ini fungsinya sebagai switching. Jadi outputan yang keluar dari unit PLC ini masuk ke modul ini, dan kemudian modul ini sebagai switching. Di situ ada relay yang fungsinya untuk switching, untuk mematikan dan menghidupkan heater yang ada pada injektor. Jadi ketika settingan dari operator untuk setting heaternya, temperaturnya itu disetting oleh operator sesuai dengan kebutuhan, informasi tersebut diterima oleh unit PLC, dan kemudian unit PLC tersebut men-trigger modul switching ini untuk mematikan ataupun menghidupkan heater yang ada pada injektor. Apabila temperatur aktualnya sudah sesuai dengan setting yang diharapkan oleh operator, maka modul ini akan mematikan sistem kontrol pada heater. Selanjutnya adalah push button emergency yang berwarna merah. Jadi push button emergency ini fungsinya untuk mematikan sistem operasi mesin dalam keadaan darurat. Misalnya di situ ada kerusakan mesin dan lain sebagainya, dan kemudian operator ingin mematikan sistem mesin tersebut, maka operator cukup menombol push button emergency tersebut. Kemudian yang terakhir adalah manual book, buku manual. Di dalam manual book ini sudah dilengkapi standar operasional, instalasi, kemudian untuk pemakaian ataupun operasi mesin, ini semua sudah ada di dalam manual book tersebut. Itulah teman-teman sekalian bagian-bagian dari unit PLC PS660AM. Ya, jadi mulai dari monitor, unit PLC, I/O, power supply, kemudian kabel data, modul temperatur, push button off, dan juga manual book. Selanjutnya ini adalah contoh unit PLC PS660 yang sudah terpasang, sudah terinstall pada mesin injek atau injection molding. Ini monitornya, layarnya. Kemudian bagian bawah ini adalah keypadnya, keypad atau tombol. Kemudian bagian bawah sendiri yang berwarna merah adalah push button emergency stop. Ini untuk mematikan mesin dalam keadaan darurat. Nah, ini tipenya ini menggunakan KC118. Jadi ini teman-teman sekalian untuk unit monitornya, ada keypadnya sesuai dengan fungsi tombolnya, dan kemudian ada layar LCD sebagai monitor untuk mengontrol setting dari mesin tersebut. Selanjutnya ini adalah Purseson PS660 yang sudah terinstall. Ini contoh address I/O nya. Ini analog, input analog untuk heater. Kemudian ini kabel data, pemasangan kabel data untuk komunikasi. Kemudian ini adalah indikator power supply. Dan ini adalah modul heater yang fungsinya sebagai switching seperti yang saya sampaikan tadi, untuk mengontrol
ataupun mematikan dan menghidupkan heater yang terpasang pada injektor. Ini adalah modul heater. Selanjutnya ini adalah kontaktor magnet sebagai kontrol dari heater. Jadi karena modul heater yang berfungsi sebagai switching tadi ampernya sangat kecil dan tidak mungkin untuk mematikan dan menghidupkan heater yang ampernya ataupun bebannya besar, maka untuk sistem kontrol heater tersebut ditambahi kontaktor magnet. Jadi kontaktor magnet ini di-trigger oleh modul switching heater tersebut, oleh modul switching heater tadi, dan kemudian kontaktor magnet ini mematikan dan menghidupkan heater secara auto. Apabila panasnya sudah tercapai sesuai dengan setting, maka kontaktor magnet ini akan mati, sehingga heaternya pun akan mati. Kemudian ini ada juga sistem kontrol heater yang menggunakan SSR, Solid State Relay, tidak menggunakan kontaktor magnet. Biasanya ini apabila power supply-nya untuk kontrolnya itu 24 volt, maka menggunakan SSR. Biasanya kalau sistem kontrolnya 220 volt AC seperti tadi itu menggunakan kontaktor magnet. Jadi ada yang menggunakan kontaktor magnet, ada yang menggunakan SSR atau Solid State Relay. Oke, demikian teman-teman sekalian, sedikit penjelasan dari saya tentang PLC Purseson PS660AM. Mudah-mudahan ini bisa menambah ilmu pengetahuan, bisa bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Demikianlah, agar saya tetap selalu semangat untuk membuat video-video selanjutnya, jangan lupa subscribe, likes, dan share ke teman-teman yang lainnya. Apabila ada pertanyaan seputar Purseson PS660AM, silakan tulis di kolom komentar. Oke, terima kasih.